Saya tertarik di dunia perhotelan sejak saya masih bersekolah di sekolah menengah pertama, ya, di mana saya pernah diajak oleh salah satu anggota keluarga saya yang kebetulan bekerja di hotel, datang ke sana dan saya lihat suasananya menyenangkan. Nah, maka dari itu sejak bermula dari sana saya serius menekuni perhotelan sejak saya berkuliah di Bandung. Lalu setelah itu juga saya mulai bekerja di hotel, ya, dan saya melihat bahwa apa yang pernah dulu saya cita-citakan suatu kecil itu ternyata saya dapatkan betul yang di lapangan, ya. Maka dari itu saya terus ya memulai karir dari housekeeping, ya, lalu naik sehingga dipromosikan terus, ya, dari menjadi manajer housekeeping. Dan juga kebetulan saya bekerja di grup yang baik, ya, sehingga mereka juga mendevelop saya sehingga saya sempat juga bersekolah di Prancis, ya, dan saya mendapatkan diploma di sana yang untuk menambah ilmu serta keberagaman saya di sana, ya. Dan kemudian saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan posisi lebih baik lagi, ya, menjadi division head, ya. Lalu saya beberapa tahun bekerja sebagai asisten GM dan sekarang saya telah menjadi general manager dan telah berjalan selama 14 tahun, ya. Jadi apa yang saya rasakan selama ini sudah betul-betul apa yang saya pernah cita-citakan, ya, dan juga karena suasana dan bekerja sebagai tim melayani yang terbaik untuk tamu-tamu semua itu seperti menjadi passion saya sendiri, ya. Maka dari itu sekarang total saya berkarir di hotel sejak bersekolah itu sudah ada 26 tahun. Hotel Grand Mercure Jakarta Harmony yang patut saya banggakan adalah kerjasama timnya, ya. Kami di sini sangat fleksibel dalam melayani tamu, artinya kita mempunyai menu-menu yang tentunya semua diselaraskan dengan keinginan dan kebutuhan tamu, ya. Yang paling saya suka juga dari tim bahwa kami mengenal tamu kita dengan personal, ya. Jadi mereka tidak hanya dikenal dengan nama mereka saja suatu mereka datang ke hotel, tapi juga mereka dilayani dengan apa yang telah menjadi kebiasaan mereka, ya. Saya beberapa kali menemani tamu dalam waktu mereka breakfast, ya, di mana mereka cukup duduk dilayani oleh tim kami, ya, dengan nama tentunya. Nah, setelah itu dia tidak perlu bilang apa-apa saja sudah disajikan sesuai dengan apa yang biasa beliau dapatkan ataupun beliau sukai, ya. Nah, inilah yang menjadi efek yang saya katakan kita membuat suasana seperti di rumah. Jadi tamu-tamu kami yang datang ke sini sudah tidak merasa asing, ya, karena mereka pergi dari rumah yang lama ke rumah mereka yang ada di Jakarta. Nah, itu yang perlu saya banggakan, ya. Walaupun di tengah kompetisi yang luar biasa, ya, buat saya suka atau tidak suka tentunya kompetisi akan selalu ada, ya, karena semua orang mempunyai hak untuk bekerja ataupun mempunyai hotel, ya, apalagi di wilayah sini saja untuk satu grup dengan kita sudah ada 5 hotel, ya, ditambah lagi dengan hotel-hotel dari grup lain, ya. Tapi saya melihatnya sebagai ini hal positif, ya, di mana tamu-tamu tentunya akan selalu ingat daerah kota Harmony ini adalah tempat di mana banyak hotel, sehingga mereka punya pemikiran apabila mereka berkunjung ke Jakarta, baik untuk kepentingan bisnis maupun untuk leisure, mereka selalu ingat, oh, datang saja ke area Harmony karena mereka pasti di sana ada banyak hotel, ya. Dan saya tidak pernah merasa khawatir bersaing dengan hotel-hotel lain karena memang kami punya keunikan tersendiri. Ya, salah satunya selain daripada kita sediakan produk, ya, kita di hotel itu ada 2, ya, tangible dan intangible. Tangible-nya saya bisa banggakan bahwa produk kami walaupun sudah berusia 7 tahun semuanya dalam kondisi yang sangat baik, ya, dan bersih, ya, AC dingin, lighting kita juga kita terang benderang, ya, sehingga tamu pun datang ke sini nggak perlu takut ataupun khawatir dengan area yang kurang bercahaya. Lalu juga dari sisi produk, ya, saya bisa banggakan bahwa kami menyediakan peralatan yang up to date, ya. Untuk kita bicara teknologinya, kita punya access point dengan bandwidth yang cukup tinggi untuk ukuran bintang 4, yaitu 200 Mbps, ya. Dan access point kami pun juga yang teknologi terbaru, ya.
Untuk TV dan hiburan tentunya juga kami sediakan yang terbaru. Kami mempunyai channel sampai 100 channel ya yang bisa tamu lihat di masing-masing kamar mereka ya. Untuk dari segi makanan kami juga selalu berinovasi dan mengembangkan menu-menu yang terbaru yang kekinian ya. Contohnya seperti kalau kita bicara minuman lagi terkenal kopi susu ala kafe yang bertebaran dengan bermacam-macam merek, kami pun menyediakan hal yang sama dan kita udah improve lagi dengan produk yang lebih baik. Sehingga tamu kalau datang ke sini pun ingin merasakan hal-hal yang ada di luaran itu dengan mudah kita bisa temukan. Ya. Lalu untuk masalah menu, kami juga karena memang banyak tamu-tamu kami dari kepemerintahan juga, menu-menu yang kita sajikan pun kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Apabila mereka nyaman dengan makanan rumahan ya, seperti pecel lele, ayam penyet dan lain-lainnya, itu kami pun sediakan di sini. Ya, jadi kita masukkan dalam menu yang mungkin tidak semua hotel internasional sediakan, tapi itu yang kita jalankan. Dan inilah yang masukan-masukan terbaik yang kita terima. Memang saya ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri ya dengan 2 brand berbeda. Saya merasakan bahwa perbedaannya antara hotel yang ada di Indonesia dan di luar yaitu kebanyakan dari sisi fasilitas ya. Malah saya melihat fasilitas dengan hotel yang mungkin level bintangnya sama, tapi di sini lebih baik ya. Karena kita lebih ke personal ya, dan juga di sini owner juga banyak mengeluarkan investasi yang mungkin lebih daripada kebutuhan karena memang mereka mau hotelnya betul-betul lihat yang sangat bagus ya. Perbedaan mendasar atau mencolok saya lihat baru masalah tenaga kerjaan ya. Bahwa di luar negeri tenaga kerja jauh lebih efisien. Makanya jumlah tenaga kerjanya juga jauh lebih sedikit ya. Kalau kita bisa bandingkan jumlah penduduk saja di Eropa ataupun di Middle East tentunya berbeda dengan yang ada di Asia ataupun yang terutama di Indonesia. Maka dari itu kalau saya lihat sekarang walaupun Indonesia sudah mencoba untuk menerapkan sistem ketenagakerjaan yang seperti kayak di Eropa khususnya, itu tetap saya katakan bahwa kita di sini harus berbeda. Ya, saya juga kembali ke Indonesia bukan karena tidak bisa hidup di sana ya. Tentunya sebagai orang Asia senang tinggal di negara lain yang mempunyai mungkin musim yang berbeda-beda, ya mungkin makanan juga yang unik ya. Tapi tentunya sebagai praktisi perhotelan, saya rasa Indonesia tidak kalah dengan dunia lain ya. Contohnya dengan pemandangan alamnya, keramatahaman penduduknya, dan fasilitas hotel pun yang kita sediakan di sini semakin berkembang, sehingga saya rasa kenapa tidak saya banyak berkarya di Indonesia ya. Dan dari sisi remunerasi pun saya pikir dunia perhotelan mampu menyajikan kesejahteraan yang cukup baik ya dibandingkan dengan industri lainnya di Indonesia. Kalau kita bicara secara umum, hotel adalah multi industri under one roof ya. Jadi kami dalam membangun hotel pun sudah disiapkan sedemikian rupa untuk menangani atau mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi sewaktu kita operasional ya. Contohnya kita bicara energi. Ya, hotel harus mampu menyediakan energi cadangan ya apabila pasokan utama dari PLN contohnya terganggu ya. Sehingga operasional kita jalan terus. Kita nggak pernah ada kesannya hotel harus sediakan lilin karena takutnya nanti listriknya mati ya. Nah itu tidak, kita juga harus mampu menyediakan kapasitas energi cadangan yang sesuai kalau kita runningkan hotel seperti kita diruningkan oleh energi PLN ya. Lalu kalau kita bicara mengenai stok makanan ya, makanan pun kita harus bisa memenuhi tidak hanya untuk kebutuhan satu hari. Maka dari itu kita untuk storage-nya baik yang dry storage ataupun yang untuk kita bicara material yang mudah rusak ya seperti perishable, contohnya kayak sayuran, daging dan lain-lainnya, kami pun harus mampu menyediakan sesuai dengan stok yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan tamu ya. Jadi apabila ada kondisi ya, contohnya dulu saya pernah alami suatu kita mengalami kerusuhan ya, itulah baru betul-betul kita rasakan bagaimana sebuah hotel ini bisa mandiri ya. Dulu saya di cut off PLN-nya selama beberapa hari karena PLN sudah satu kota ini diputus ya, lalu tidak ada lagi pengiriman makanan ataupun tidak ada toko atau pasar yang buka.
Nah, kami masih bisa bertahan hidup sampai 1 minggu, ya, hanya mengandalkan dari stok yang ada, ya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa memang membangun hotel itu tidak sembarangan, harus kita pelajari dari awal, ya, kita antisipasi apa-apa saja yang dibutuhkan selama kita menjalankan operasional sehari-hari.